Halo, selamat malam Mirsa TV One dan saya juga mengucapkan selamat tahun baru 2025 untuk Anda. Walaupun tadi kita melihat tayangan di awal ada peristiwa yang cukup menyedihkan dengan insiden kecelakaan pesawat di sejumlah negara. Tapi kita berharap sama-sama tahun ini menjadi tahun yang mengawali semua hal-hal baik untuk Anda dan keluarga. Malam ini One on One hadir bersama saya Dwi Anggia dan selama 1 jam ke depan saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan narasumber yang tentunya menarik untuk disimak dan juga informasi yang juga penting kita dengarkan. Seperti malam hari ini, tamu saya seorang mantan pilot yang saat ini juga aktif menjadi influencer dan juga kreator di TikTok. Belakangan memang sedang ramai videonya ditonton hingga jutaan yang menjelaskan terkait kecelakaan pesawat Jeju Airlines. Seperti yang kita ketahui di penghujung tahun 2024 kemarin ada 6 insiden kecelakaan pesawat yang merenggut banyak korban jiwa. Malam ini kita akan membahasnya dari perspektif atau kacamata seorang pilot senior. Langsung saya ajak bergabung, Kapten Hanafi Herlim. Selamat malam, Cap. Selamat Apa kabar? malam, Mbak Anggi. Sehat, Cap? Alhamdulillah. Silakan sehat. duduk, Cap. Ini sebenarnya kita agak berduka mengawali tahun baru yang ditutup kemarin 2024 dengan insiden kecelakaan pesawat ya, Cap ya. Ya. Dan kita juga tahu ada 6 tragedi yang menutup tahun 2024. Ada banyak spekulasi yang menjadi dugaan penyebab apa sih kecelakaan, tapi itu kan mungkin dari pihak otoriti yang bisa menjelaskan detail ya, Cap ya. Malam ini kita akan melihat perspektif yang beda dari kacamata Anda, seorang pilot senior yang sudah 40 tahun lebih, 42 tahun ya, Cap? 42. Melanglang buana bersama burung besi. Keliling dunia itu, Cap ya? Oke. Iya. Nah, Cap, mungkin bisa menjelaskan yang sedang ramai juga. Saya menyaksikan juga konten Anda di TikTok terkait dengan kecelakaan Jeju Airlines pada Desember akhir kemarin. Kalau disebutkan di beberapa media internasional itu yang menjadi penyebabnya adalah bird strike, katanya serangan dari burung. Kalau Anda melihatnya hal ini apa kira-kira faktor penyebab tanpa kita berspekulasi yang liar ya, Cap ya, dari kacamata Anda? Baik, terima kasih atas undangan kehormatan yang diberikan kepada saya. Sebelum kita mulai, saya mau mengucapkan bela sungkawa yang setinggi-tingginya kepada keluarga korban karena mereka berharap bisa bertahun baru di negerinya. Ternyata malah tragedi yang mereka hadapi. Jadi perspektif dari kami, dari para pilot, sebelumnya banyak orang yang mengira bahwa burunglah penyebab terjadinya gagal mendarat atau gagalnya keluar roda. Sebenarnya memang awalnya diakibatkan karena burung tadi. Tapi bukan semata-mata burung itu menjadi penyebab kegagalan sebuah pendaratan, terutama pada saat si roda pendaratnya itu sendiri. Bukannya gagal keluar karena burung, bukan. Burung itu, bukan. Burung itu menyebabkan mesin menjadi mati, karena burung itu tersedot di dalam penampang mesin. Itu mesin yang kita bicarakan, mesin yang ada di kiri kanan saya. Betul sekali. Dan pernah kita lihat juga di video, ada seseorang. Orang itu kan besar dan berat ya, 70 kg ada. Itu kesedot masuk ke dalam mesin dan innalillahi. Kita tahu lah artinya apa. Kesedot ke dalam, apalagi hanya seekor burung. Tapi yang burung kecil, itu ringan, bisa langsung sedot, tapi itu efeknya merusak. Iya, tapi burung itu bukannya kecil. Kira-kira burung itu bisa jadi sebesar burung dara. Di beberapa kota bahkan ada burung belibis. Kita tahu burung belibis itu kan tinggi, setinggi ini. Kira-kira sekitar 30 cm atau 40 cm burungnya. Dan besar itu burung. Dan potensi sekali bisa masuk ke dalam engine. Bahkan waktu saya di Paris, burung dara segitu banyaknya ada di waiting room. Bayangkan waiting room sebegini luasnya penuh dengan burung dara. Tapi tentu ini kan menjadi ancaman ya, Cap ya. Kalau setiap penerbangan di daerah atau wilayah. Itu kita katakan adalah threats. Threats, iya. Di setiap wilayah yang memiliki habitat burung yang cukup banyak. Tapi kalau bicara itu di Indonesia tidak ada. Atau kita juga punya wilayah yang penuh dengan ancaman burung? Ada di Indonesia? Ada. Di beberapa kota, di beberapa airport tetap ada. Tapi tidak sebanyak yang kita bayangkan yang dapat merusak mesin, masuk ke dalam mesin. Mungkin di beberapa kota di Indonesia ada, tapi sudah diantisipasi oleh pihak bandara. Contohnya
dengan mengeluarkan suara sirine yang besar, yang memekakkan telinga barangkali, dan membuat burung menjadi takut. Akhirnya burung terbang. Mengusir burung ya akhirnya. Mengusir burung. Dan sebenarnya ada lagi satu tips dari saya atau dari kami, sebisa mungkin di setiap bandara itu tidak ada pohon-pohon yang menghasilkan buah. Kenapa? Bisa mengundang ya burung. Betul sekali. Apabila pohon itu berbuah, mengundang burung untuk datang. Selain dia bersarang di situ, dan juga bisa makan buah-buahan di situ juga. Ini potensi sekali. Dan bukan cuma itu saja. Threads yang berikutnya, setiap kali Lebaran atau sebelum atau sesudah Lebaran, di salah satu kota di Pulau Jawa ini, mereka menaikkan balon udara yang segitu besarnya, dan banyak, bukan cuma satu balon. Tapi padahal untuk itu sudah ada kayak larangan kan ya, Cap ya, sebenarnya di daerah sekitar wilayah bandara harusnya ada larangan untuk itu. Tapi ini bukan sekitar bandara, di luar kota, di sebuah desa, di sebuah kota, mereka mempunyai tradisi untuk melepas balon itu sering kali mengganggu penerbangan? Bukan mengganggu, mengerikan, menakutkan. Anda pernah melintas di wilayah itu? Oh, pernah sekali. Cuma kita nggak bisa lihat, karena balon itu kan terlihat dari jauh kecil. Sesungguhnya balon itu besar sekali. Tapi pada saat setelah dekat, baru kita tahu, oh ternyata balon. Coba bayangkan, apabila balon itu berada di hadapan, di mata kita, nggak mungkin kita secepat itu bisa menghindar. Dan itu sangat bahaya sekali. Bahayanya sama dengan bird strike tadi, bisa masuk ke mesin pesawat? Sangat mungkin. Oke. Nah kembali Captain, yang peristiwa di Jeju. Kalau kita lihat, ini ada banyak spekulasi ya kalau kita membaca di media, bahwa rodanya tidak berhasil keluar ketika akan mendarat. Kemudian ada manuver yang dilakukan oleh pilot yang secara mendadak, yang tadinya harus landing, tiba-tiba memutar balik. Apa yang menjadi penyebab untuk seorang pilot memutuskan untuk go around itu, Cap? Sampai detik ini, kami pun bertanya-tanya, kenapa sang pilot melakukan go around? Padahal kami sudah diajarkan, apabila pada saat kita ancang-ancang atau approach, sudah siap untuk mendarat, semua final configuration-nya itu sudah established, sudah kita lakukan, dan sudah siap untuk mendarat. Apabila terjadi sesuatu, let's say terjadi sesuatu, engine-nya mati satu, engine-nya terbakar satu, lalu terjadi bird strike seperti itu, atau apapun juga yang mengganggu keselamatan penerbangan, itu seharusnya kita sebagai pilot ignore semuanya, diabaikan semuanya. Apa yang harus dilakukan, Cap? Tetap mendarat. Tetap mendarat, walaupun nggak keluar rodanya. Oh, bukan. Ini beda dengan kasus itu tadi. Ini saya ceritakan kasus pengalaman normally. Normalnya, apabila di final approach atau di ancang-ancang kita mau mendarat, terjadi sesuatu kelainan seperti yang saya katakan tadi, itu pilot seharusnya mengignore semuanya, mengabaikan semuanya, dan kita tetap mendarat. Walaupun dengan satu mesin sekalipun. Atau bisa jadi kalau seandainya dua-duanya mati mesinnya, tapi sudah di depan mata landasan, sebagaimana caranya kita usahakan supaya bisa mendarat, asal jangan sampai stall pesawatnya. Tapi ini kenapa dia melakukan execute untuk go round, ini yang masih menjadi tanda tanya buat kami semuanya. Selama 42 tahun Anda terbang, Captain, pernah nggak di posisi yang akhirnya memutuskan harus tadinya landing, akhirnya go around? Oh, pernah. Pernah. Apa yang membuat Anda memutuskan harus go around ketika itu? Karena itu semuanya sudah di planning. Kalau kasus yang kemarin itu tidak di planning. Kalau yang kita maksudkan penerbangan dari sudah mau mendarat lalu bisa go around, atau namanya kita circle to land. Circle to land itu harusnya kita mendarat pakai runway ini, lalu kita belok ke kiri atau belok ke kanan, tergantung siapa yang bawa pilotnya. Dan pada saat itu konfigurasi semuanya sudah settle atau established di sebelumnya. Jangan dirubah-rubah. Dirubah artinya landing gear-nya di-up-kan, atau mungkin sirip sayapnya itu direndahkan. Ada istilahnya flap apa? Nah itu flap namanya, sirip ya. Siripnya itu direndahkan. Jangan dirubah. Biarkan saja posisi seperti itu, supaya apa? Supaya pilot itu hanya fly the aircraft. Normally semua pilot udah mengetahui itu ya, Captain? Oh, sudah mengetahui semuanya itu. Itu namanya circle to land. Kenapa kita lakukan circle to land itu? Karena mendarat dari arah sana tidak ada prosedur. Jadi kita ambil prosedurnya, ambil dari arah sini, semua sudah established, lalu kita belok ke kiri. Kalau yang terbangnya itu co-pilot,
dia akan belok ke kiri. Kenapa? Supaya sang co-pilot yang duduk di sebelah kanan bisa melihat runway. Kalau yang terbangnya kaptennya sebelah kiri, dia harus belok ke kanan. Supaya pada saat dia sejajar dengan runway, dia bisa melihat runway di sebelah kiri. Seperti itu. Nah, yang kami khawatirkan atau yang kami bingung, pada saat itu yang terbang siapa? Karena kalau maksudnya yang terbang siapa? Penumpangnya, pilotnya, atau co-pilotnya atau kaptennya? Okay. Oh, yang menerbangkan pesawat itu Betul ketika sekali. peristiwa terjadi. Betul sekali. Kalau seandainya pesawat itu beloknya ke kiri, pasti yang menerbangkan adalah co-pilotnya. Yang ada di posisi di Iya, karena posisi runway-nya itu kelihatan di sebelah kanan. Pada saat perbatasan dengan runway, kita sebut abeam, itu kita menggunakan timing, pakai waktu, beberapa detik. Seperti kayak di Korea, ada satu kota namanya Busan. Di Busan itu, pada saat abeam, itu harus di timing pakai detik. 17 detik timingnya. Apabila lebih dari 17 detik, maka kita akan menabrak gunung. Ada gunung di situ. Jadi saya bisa simpulkan ini benar-benar menjadi seorang pilot itu tanggung jawabnya besar dan harus punctual, harus bisa menghitung second by second ya. Oh iya, hitungannya detik betul. Sama seperti kita bersiaran nih, hitungannya harus detik per detik. Harus menit per menit karena durasi sangat-sangat terbatas dihitung begitu ya. Kita akan lanjutkan perbincangan ini, Cap. Kita harus jeda. Ini berkaitan dengan durasi. Kami harus jeda dulu. One on one akan kita lanjutkan usai jeda sesaat lagi. Kita lanjutkan kembali one on one mirsa dengan Kapten Hanafi Herlim. Cap, ini selain yang menarik perhatian publik peristiwa Jeju Airlines, yang juga ramai kemarin itu adalah kecelakaan pesawat Azerbaijan Airlines yang menewaskan 38 orang pada tanggal 25 Desember lalu. Itu juga banyak itu, Cap, spekulasi yang mencuat. Ada dugaan pesawat ini terbang masuk ke wilayah konflik di wilayah Grozny, masuk pertahanan udaranya Rusia. Pertanyaannya gini, Cap, ketika terbang, seorang pilot artinya kan sudah mengetahui ya rute mana yang akan ditempuh. Nah, untuk kasus seperti ini mungkin nggak terjadi, dia lost track, keluar jalur atau seperti apa? Bisa nggak seperti Kalau itu? masalah kemungkinan itu selalu ada. Kemungkinan yang terkecil sekalipun Bisa selalu ada. ada. Iya. Tapi kita tidak bisa menjudge bahwa ini karena itu karena begini. Bisa tidak juga kemungkinannya karena mungkin diserang, mungkin ya, kita nggak tahu ya spekulasi. Itu kemungkinan lagi kan? Iya, karena masuk wilayah zona pertahanannya Rusia di situ. Tapi bagi pilot, kita sudah dikasih tahu kalau daerah ini adalah daerah terlarang. Tidak boleh dilintasi. Sudah ada gambarnya, dikasih kotak seperti itu. Dan kalau seandainya kita menjurus ke arah itu, let's say 1 menit atau 2 menit lagi diperkirakan kita akan tembus ke daerah itu, maka kita akan dikasih tahu atau ditegur oleh menara. Iya, ada warning. Jangan lewat situ. Itu daerah terlarang. Anda harus minggir ke kiri atau ke kanan. Dan kita harus betul-betul sigap menurut perintah dan kita harus lakukan. Kalau kita coba-coba berani untuk menembus daerah terlarang tadi, bisa jadi kita dicegat sama fighter. Tapi kalau untuk kemungkinan si Azerbaijan Airlines ini udah memang masuk wilayah konflik, ada dugaan juga ya, bisa jadi karena serangan dari militer Rusia dan lain-lain itu ya. Mungkin spekulasi juga bisa sampai ke sana. Nah, berbicara soal wilayah konflik, Anda juga pasti selama 42 tahun punya pengalaman nggak sih? Terbang, membawa pesawat di wilayah-wilayah yang juga rawan konflik. Pernah waktu itu dari Jeddah menuju ke suatu tempat, saya lupa, dan dikasih tahu tidak boleh lewat situ karena itu adalah daerah terlarang. Tapi itu saya lupa ya. Tapi yang pasti kalau di Indonesia ada daerah tertentu di Indonesia ada seperti itu. Jadi kita tidak boleh lewat daerah situ. Oke, di mana itu, Cap, kalau boleh tahu? Dan itu ada larangannya kenapa? Emang karena konflik atau apa? Bukan, karena itu adalah base militer. Oke, daerah base militer. Nah, kalau untuk pengalaman Anda sendiri, saya kalau nggak salah tadi sempat lihat di bukunya, Kapten, pernah menerbangkan pesawat di wilayah konflik di daerah Afghanistan. Afghanistan. Bisa nggak diceritakan itu, Cap, pengalaman seperti apa dan kenapa Anda, kalau ditanya kenapa mau sih nerbangin pesawat ke daerah konflik, kan rawan ya, Cap ya? Iya. Yang membuat Anda mau apa? Sebenarnya bukan saya yang mau, tapi karena penugasan saat itu. karena tugas. Iya. Tugas pesawat kami itu dicarter oleh Halliburton. Halliburton itu
punya karyawan dari seluruh negara di dunia. Mereka berkumpul di Dubai. Dari negaranya masing-masing berangkat ke Dubai. Dari Dubai maka di over sampai ke Afghanistan, yaitu kota Kandahar, Bagram, dan Kabul. Itu tahun berapa, Cap, kalau masih ingat? 2006. Konflik masih Osama bin Laden. Masih lagi panas-panasnya juga. Lagi panas-panasnya. Ada perasaan khawatir nggak ketika ditugaskan ke daerah itu? Saya sama sekali tidak khawatir. Bukannya sombong, Karena saya percaya masalah takdir dan nyawa itu sudah Allah yang menentukan. Ya. Jadi kita juga tidak boleh takabur, tidak boleh arogan, bahwa kita tidak boleh mengatakan, gue nggak takut. Enggak. Saya pasrahkan, saya serahkan. Karena nasib sudah ditentukan, tapi kita nggak tahu di mana letaknya. Tapi ketika itu masuk ke wilayah konflik, menerbangkan pesawat, smooth saja berjalan, lancar, nggak ada gangguan, nggak ada kendala? Alhamdulillah lancar-lancar aja. Tapi pada saat saya pulang, atau pada saat saya berangkat pagi-pagi, itu selalu ada berita. Beritanya apa? Kita tidak bisa landing di Kandahar, karena apa? Kita suruh holding, saya tanya kenapa nggak boleh mendarat? Ada upacara. Upacara apa? Upacara serdadu ataupun tentara yang meninggal. Tentara Amerika yang meninggal di pertempuran mereka. Dan sampai dia selesai upacara ditutup, baru kita boleh mendarat. Dan yang membuat saya merasa yakin, karena pada saat sebelum kita mendarat, sebelum kita tinggal landas, itu helikopternya Amerika semuanya sudah menyisir lapangan. Sudah dipastikan itu aman ya. Radius sekian nautical mile sudah dimonitor oleh si helikopter tadi. Mereka berputar terus. Sampai sudah dia katakan lokasi aman, dia perintahkan ke towernya, oke, silakan pesawat yang mau mendarat, silakan mendarat. Yang mau tinggal landas, silakan take off. Itu juga menjadi satu untuk menenangkan ya ketika harus bertugas dengan kondisi yang sudah aman, jadi satu support untuk Anda sebagai pilot ketika itu. Dan lain halnya lagi kalau di Baghdad, di Irak. Juga pernah di Baghdad? Belum, tapi teman saya pada saat itu. Untuk mendarat di sana, istilah kami itu ngebor. Apa itu, Cap? Ngebor, berputar dari atas sampai rendah, ambil ancang-ancang baru landing. Karena kalau dari jauh, sudah mulai ambil ancang-ancang seperti itu, dikhawatirkan di rudal atau ditembak. Jadi target sasaran. Iya. Penembakan. Jadi sampai dulu di overhead di atas, baru berputar, ambil posisi untuk mendarat seperti itu. Itu di Irak, di Baghdad. Tapi kalau di Kandahar maupun di Bagram ataupun di Kabul, seperti saya katakan tadi, sebelum kita mendarat, sang helikopternya sudah dikasih tahu, ya bahwa ini ada suatu pesawat mau mendarat, tugasnya sudah ada. Itu berapa lama, Cap, Anda menerbangkan pesawat charter tadi itu di wilayah konflik itu? 3 bulan. 3 bulan. Selepas dari sana? Pulang Jakarta. Pulang ke Jakarta. Kontraknya selesai. Setelah itu tidak ada pengalaman lagi yang cukup menegangkan nggak? Menerbangkan pesawat? Ke Libya. Libya? Apa yang Anda lakukan di sana, Cap, di Libya? Di Libya bawa penumpang oil company. Jadi oil company-nya itu rata-rata adalah orang-orang Libya sendiri yang base-nya di Benghazi atau di Tripoli, bekerjanya di gurun. Setiap hari saya mengangkut penumpang dari Benghazi ke gurun, dari gurun ke Tripoli, dari Tripoli ke gurun, dari gurun ke Benghazi, begitu setiap hari. Nah, Cap, kalau berbicara pengalaman, tentunya semua orang pengen tugas sebagai pilot ini berjalan dengan baik, safe landing, safe flight segala macam. Tapi pernah nggak Anda mengalami selama 42 tahun lebih membawa pesawat itu pengalaman yang cukup menegangkan dalam hal entah apa itu kondisi teknis pesawat ketika take off ataupun landing yang cukup bikin deg-degan lah gitu, Cap? Saya punya cerita. Pada saat itu saya masih di Merpati, terbang pesawat kecil Twin Otter. Twin Otter itu pesawat baling-baling 2, penumpang 19. Pada saat landing di Pulau Rote. Saya pernah ngerasain itu, Cap, itu turbulensinya berasa banget tuh ya. Kalau landing goncangannya bikin deg-degan. Berasa sekali, apalagi di atas perbukitan siang hari, di atas gunung. Itu berasa sekali. Jadi pada saat mau mendarat, kebetulan yang terbang adalah co-pilot saya. Co-pilot saya ini adalah teman satu angkatan. Nah ini nanti ada tips lagi, bahwa kalau bisa kita terbang itu jangan dengan teman satu angkatan. Kenapa? Seperti jari ini kan lurus nih 2 nih.
Ini dengan kata lain teman satu umur, satu angkatan, seperti itu. Tapi berbeda ranking. Yang tinggi ini adalah kaptennya, yang rendah ini adalah co-pilotnya. Itu yang terjadi pada saya. Pengalaman. Apa masalahnya? Apa masalah lebih ke ego atau masalah karena merasa sama pengalamannya? Atau Dua-duanya ada. Cobalah misalnya kita teman satu kelas, kita teman satu kamar. Lalu Mbak Anggi ini punya sebuah pengalaman yang kira-kira suatu yang wah begitu ya. Lalu saya mengatakan, alah lu so tau lu kan sama gue juga BBT kan 11-12 sama-sama aja, lu jangan so tau lah. Itu juga dialami seorang pilot ketika menerbangkan pesawat dengan co-pilotnya, ada hal seperti itu ya? Kalau kita terbang satu angkatan seperti itu, maka dari itu lebih baik kita hindari jangan terbang dengan satu angkatan. Tapi biasa penugasan itu dari maskapai atau gimana? Kita bisa milih atau bisa nolak? Dari maskapai yang menugaskan. Tapi bisa milih untuk atau menolak atau tidak bisa milih. Biasanya kita menerima penugasan tadi, kita tidak bisa milih. Tapi kalau seandainya kita bisa memilih, ya janganlah seperti itu. Nah, ini yang terjadi pada diri saya, pengalaman saya pribadi. Pada saat mendarat di Rote, Rote itu adalah landasan kecil dan tidak ada garisnya, tidak ada markingnya, lampunya, apalagi nggak ada semuanya. Jadi yang mendaratkannya pakai feeling aja dong, kayak lihat ini kira-kira benar begitu? Iya, dan itu bukan satu airport, masih ada lagi 2 airport lagi yang seperti itu. Di Indonesia, di daerah situ juga? Di timur, di NTT, Nusa Tenggara Timur pada saat itu. Jadi saya kasih tahu lagi bahwa Rote itu adalah pulau paling selatan di Indonesia, yang mana katakanlah dekat dengan Australia ya. Jadi Pulau Rote. Pada saat landing di situ, dari kejauhan sekitar 500 atau mungkin bahkan 1000 feet, saya udah lihat ada segerombolan kambing. Heran kan, kok di airport ada kambing? Di airport, nggak ada pagarnya berarti ya ketika itu? Nggak ada itu pagarnya. Itu challenge tersendiri banyak kayaknya. Banyak kambing. Tantangan tersendiri nggak sih mendaratkan pesawat dengan kondisi itu? Betul, saya udah bilang sama dia, kita go round aja ya. Banyak kambing di situ. Nggak apa-apa. Bisa kita terusin. Bilang gitu. Pas sudah mendekat, kambingnya masih banyak. Masih beriringan, ada 12 sampai 15 ekor. Nggak ada orang juga yang menggembala itu kambing di situ. Jadi dilepas pada saat aja. itu nggak ada. Lalu saya bilang, ya go round aja. Nggak apa-apa. Akhirnya tetap di landing juga, kambingnya masih ada. Dan pesawat itu nyerempet sudah mulai keluar runway. Dan di pinggir runway-nya itu ada got. Tapi nggak masuk ke got itu kan? Nggak sampai. Kalau masuk got ya mungkin... Kambingnya nggak ketabrak juga kan? Cap? Nggak, minggir. Itu tadi karena ragu dan takut, saya katakan tadi, kita go round aja. Harusnya dengan kondisi itu yang memutuskan siapa? Captain bisa langsung memutuskan dan co-pilot harusnya ngikut ya? Harus ngikut. Dan itu dalam tadi. kondisi itu nggak ngikut sih. Nah itu tadi saya katakan. Ego antara dua teman seangkatan tadi yang Anda sampaikan ya? Iya, jadi pada saat... sudah mendarat dan sudah minggir-minggir mau keluar landasan, di situ saya baru ambil alih. Saya ambil alih, go round, take off lagi. Dan pada saat take off, meluncur, di depan saya itu ada bukit. Dan nyaris saya nabrak bukit pada saat itu. Itu yang menegangkan. Pengalaman menegangkan. Nah, dan masih lagi, di Rote lagi nih. Masih di Rote. Ada teman saya, pesawatnya rusak. Terpaksa dia harus bermalam di situ. Tapi karena pada saat itu kondisinya masih minim sekali, hotel juga mungkin nggak ada ya. Waktu itu sekitar tahun 85 atau 86. Terpaksa pihak perusahaan memerintahkan kami untuk menjemput teman saya yang ini. ada di situ. Iya. Dan pada saat landing di sana sudah malam. Penerangan nggak ada marking juga nggak ada di situ. Ada. Jadi apa yang bisa bayangkan kan, gelap kan? Terus bagaimana saya bisa mendarat? Mereka punya inisiatif. Petugas tower di sana panggil teman-temannya yang punya motor, yang punya mobil, dihidupin motornya, lampunya dinyalain, sejajar dengan runway. Kayak di film-film gitu ya, Cap? Iya, seperti itu. Jadi penerangan dari motor dan mobil. Iya, betul sekali. Jadi saya lihat dari atas, nah itu dia runway-nya. Kita landing di tengah-tengahnya. Kebayang kalau salah. Ternyata ini motor, dikirain mobil ya, ternyata itu motor. Nggak kelihatan jalurnya misalnya gitu. Ya, pokoknya yang jelas di tengahnya pasti aman. Oke. Landinglah di tengahnya. Berarti Anda melewati beberapa pengalaman yang cukup menegangkan. Nah, Cap, balik lagi nih dari beberapa insiden yang terjadi di akhir tahun, ada 6 insiden itu, ada beberapa ini mungkin hal yang persentasenya kecil. Kecelakaan pesawat ada survivor. Ada yang selamat di situ, seperti di Jeju ada 2 orang, 2 cabin crew. Kemudian yang Azerbaijan Airlines juga ada 28 orang yang selamat.
Kita akan bahas ini mengenai informasi bahwa ternyata mereka yang selamat itu mostly hampir rata-rata berada di bagian belakang pesawat. Benar nggak itu tempat yang paling aman? Nanti kita jawab, Cap. Usai jeda saat lagi, One on One akan kembali untuk Anda. Kita kembali di One on One. Dari beberapa rangkuman informasi yang kami kumpulkan untuk insiden kecelakaan pesawat yang 6 insiden terjadi di akhir tahun 2024 kemarin itu, beberapa penumpang yang pesawat yang selamat dalam kecelakaan itu umumnya duduk di bagian belakang. Nah, saya akan tanyakan ke Kapten Hanafi. Cap, apakah benar faktor posisi duduk di pesawat itu menentukan mana wilayah yang paling relatif aman lah disebut, cukup aman? Karena dari beberapa berita, 2 kru yang selamat dari Jeju Airlines itu dia duduk atau ketika berada di bagian belakang pesawat. Begitu juga yang ada di Azerbaijan, mostly di bagian belakang. Apakah bisa disebut ini relatif aman nih wilayah pesawat untuk seat ordernya di bagian belakang gitu, Cap? Saya tidak mengatakan kalau di belakang itu adalah paling aman. Tapi Tidak, based on experience, based on dari beberapa experience, insiden, betul. Kenyataannya memang setelah terjadi beberapa kali kecelakaan, yang selamat itu di belakang, even 1 atau 2 orang. Kejadian Jeju ini kan 2 orang. betul. Karena biasanya kalau pesawat celaka itu terjadi karena paling sering ya adalah impact. Impact menghantam depannya dulu. Kalau kita lihat jarang ya pesawat posisi jatuh itu bagian belakang dulu ya, kayak pasti nose duluan, depan dulu begitu ya? Benar Tidak nggak? menutup kemungkinan jatuh belakang dulu karena pesawatnya mungkin stall Oke. atau mungkin tail heavy, Oke. berat belakang bisa terjadi pada saat mau landing atau mau take off, ternyata pesawatnya berat belakang, Pernah juga ada akhirnya kejadian. jatuh belakang duluan. Oke. Semua kemungkinan bisa saja terjadi. Tapi mostly yang terjadi Tapi mostly memang yang terjadi, yang selamat memang di bagian belakang. oke. Jadi kalau seandainya saya tidak juga menyarankan untuk duduk di belakang, ini kan namanya masalah nasib takdir Iya. juga kan. Masalah nyawa, umur tuh hanya Tuhan yang tahu. Mau di Iya, pesawat, mau di tempat betul. tidur sama aja sebenarnya, Cap, ya. Betul. Di Kalau depan udah juga yang waktunya. selamat ada. Ya, ya. Tapi ini secara statistik peristiwa ya, pengalaman yang terjadi ya. Nah, kalau kita berbicara soal kecelakaan, apa sih, Cap, sebenarnya faktor-faktor selama pengalaman Anda membawa pesawat yang menjadi faktor penyebab utama sebuah kecelakaan pesawat itu bisa terjadi? Selain kalau kita bicara eksternal dan internal ya. Eksternal mungkin faktor cuaca kah berpengaruh? Kemudian internalnya apa kira-kira yang bisa disampaikan? Sebenarnya faktor kecelakaan itu banyak. Kalau kita mau hitung, kita kait-kaitkan itu banyak. Nggak usah jauh-jauh, dari rumah sajalah. Dari rumah apabila kita konflik dengan keluarga, entah itu dengan istri atau anak atau dengan tetangga sekalipun, itu sudah merupakan satu poin buat sang pilot. Artinya si pilot ketika akan tugas terbang nggak boleh punya masalah. Betul, Baik setuju itu dengan sekali. istri, anak, tetangga pun juga bahkan itu nggak boleh punya masalah seperti itu. Betul, setuju Sebesar sekali. apa pengaruh psikologis, kondisi psikologis itu terhadap seorang pilot, Cap? Dalam split of second, dalam suatu kejadian, kadang-kadang suka terbersit, suka ingat sesuatu akan hal itu tadi. Dan itu mengganggu konsentrasi kita. Misalnya kita lagi konsentrasi untuk suatu case, tiba-tiba kita ingat kasus itu satu. Akhirnya kan mengganggu konsentrasi kita. Nah itu satu, masalah kejiwaan ya. Yang kedua, pada saat kita berangkat dari rumah, ternyata macet total, itu kita udah stres. Itu juga berpengaruh. Stres, pengaruh. Dalam perjalanan menuju ke airport, wah terlambat ini. Nggak bisa on time. Yang ketiga, sampai di operation, di airport, dikatakan sama petugasnya, Kapten pesawatnya sedang rusak. Jadi sedang diperbaiki. Kemungkinan akan terlambat. Mudah-mudahan ada spare part. Itu sudah 3. Bisa terjadi kemungkinan seperti itu ya? Sangat mungkin terjadi. Itu ketika tahu informasi gitu nggak deg-degan, Cap? Wah ini pesawat ada yang rusak, dibenarin. Tapi kan tidak selamanya rusak itu harus dipaksakan terbang juga. Ada kondisi yang no fly, ketika rusak nggak boleh terbang sama sekali. Namanya no go item. No go item, Iya. nggak boleh. Ada go item, ada no go item. Oke, itu Kalau pernah no go terjadi item ya? itu tidak boleh sama sekali. Oke. Karena ada di daftarnya, Oke. di listnya ada. Ada hal-hal yang tidak boleh menyebabkan ini harus terbang gitu ya? Ada berarti gitu ya? Ada Oke. sekali. Ada di daftarnya. Kita pada saat kita mau menentukan ini boleh terbang atau tidak, coba tolong lihat di daftarnya, di listnya, bagaimana, apa yang dikatakan di listnya itu. Oh tidak boleh terbang, at least ada 1 yang rusak, 1 yang bagus, kadang-kadang ada 2 kan. 1 rusak,
Tapi yang satu ini pun juga tidak boleh yang krusial. Yang satu itu adalah yang secondary misalnya, tapi yang primary-nya tidak boleh rusak. Bisa terjadi seperti itu dan boleh terbang. Tapi kalau yang primary-nya rusak, itu no-go item. Harus diganti spare part-nya. Dan pilot tidak akan mungkin berani terbang apabila no-go item tadi dipaksakan terbang juga. Nggak akan berani. Itu semua diketahui ketika apa? Rem check itu ya? Ketika dicek kondisi Bukan. pesawat sebelumnya? Rem check itu beda lagi. Itu jauh lagi ceritanya. Ini di dalam list itu ada bacaannya, ada peraturannya bahwa kalau item ini yang rusak, itu tidak boleh terbang. Kecuali misalnya boleh terbang tapi siang hari, ada case-case tertentu di mana malam hari tidak boleh. Contohnya radar rusak, weather radar, itu mutlak no-go item, tidak boleh berangkat. Dan NKRI harus tidak boleh berangkat. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang mana kita tidak ada toleransi sama sekali. Tapi ada kalanya ada toleransi bahwa ini boleh terbang tergantung decision dari captain, namanya captain discretion. Yakin nggak nih pilotnya bisa terbang dengan kondisi ini? Begitu ya. Kalau misalnya pilot yang nggak mau, ya nggak apa-apa juga. Pernah nggak Anda ngalamin itu, Cap? Memutuskan harus terbang walaupun ada kondisi ya mungkin satu dua yang mungkin tidak fatal lah. Pernah sekali, pernah. Ada ya? Kalau itu tidak fatal, itu bisa kita anulir. Tapi dengan catatan setelah pulang nanti harus diganti ya. Kita tahu persis. Dan itu biasanya kalau terjadi kita ada di out base. Di out base misalnya base kita di Cengkareng. Ternyata kejadian kita tuh adanya di Jayapura atau di Ambon. Jauh dengan Jakarta kan. Mau nggak mau itu harus terbang. Mau nggak mau kita kalau pulangnya saja boleh lah. Kalau inbound boleh, tapi kalau outbound nggak boleh. Rasanya gimana itu? Kayak kita aja mobil dengan kondisi, aduh mobil ini masih was-was, apalagi ini terbang di udara dengan kondisi itu. Ada rasa ini nggak sih, khawatir, takut, udah pasrah aja lah. Sejauh itu kan kita bisa mengetahui kalau kondisi ini tidak terlalu bahaya. Masih aman. Masih aman. Cap, tadi kita ngomong ada 1, 2, 3 item kan. Apalagi faktor yang mungkin menjadi penyebab yang common terjadi dalam kecelakaan pesawat? Konflik antara co-pilot dengan kaptennya. Oh, itu berpengaruh juga ya? Sangat pengaruh. Bisa jadi di atas nggak ngomong. Ada peristiwa seperti itu? Bisa jadi seperti itu. Sangat mungkin seperti itu. Nah, konsentrasi seorang pilot ketika menerbangkan pesawat itu di bagian mana, di part mana yang paling penting, Cap? Saat take off kah, saat landing kah, atau udah saat mengudara kah? Sebenarnya dua-duanya sangat krusial ya. Maka banyak orang yang bilang, apa sih itu critical 11? Apa itu? 3 menit pada saat mau take off dan 8 menit pada saat mau landing. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi yang paling bahaya dari dua itu tadi memang pada saat mendarat. Pada saat mendarat itu yang paling bahaya. Jadi disarankan bahwa pada saat kita turun atau descent, passing 10.000 feet, itu kita sudah siap-siap untuk mendarat. Itu udah harus fokus ke sana ya, udah nggak terbagi lagi konsentrasi. Sudah briefing, kita menggunakan runway apa, angin dari mana, kecepatannya berapa, lalu cuacanya bagaimana di situ. Kita mau menggunakan landingnya ini dengan menggunakan apa. Ada namanya navigasi tertentu yang kalau disebutkan teman-teman mungkin nggak ada yang ngerti seperti itu. Teknis lah ya. Tapi ini adalah sangat teknis. Jadi semua itu kita discuss, kita briefing supaya jangan sampai nanti pada saat mau mendarat, waduh, ini mana ya? Ini apa ya? Ini apa? Jadi semuanya sudah diutarakan. Well prepared semuanya sudah di-prepare, betul sekali. Supaya nanti pada saat mendarat itu sempurna. Faktor cuaca juga berpengaruh pasti ya, Cap ya? Sangat. Untuk wilayah Indonesia di mana mungkin yang harus diwaspadai cuacanya? Tapi nanti dijawab. Kita jeda dulu sejenak, One on One akan kembali sesaat lagi. Hari ini adalah hari yang sangat spesial untuk saya. Saya sangat bahagia bisa menerbangkan Anda. Dan hari ini adalah hari yang menyedihkan buat saya. Pada saatnya harus turun. Dan saat inilah saya harus turun. Saya lulus penerbangan di sekolah penerbangan di Curug tahun 80. Setelah terbang kurang lebih 42 tahun dan mengantongi jam pada saat ini kurang lebih 27.700 jam. Selama hidup saya, selama saya terbang, saya hampir tidak pernah terlambat.
Toronto punya slogan. Toronto adalah on time. Wah, kalau saya menyaksikan video tadi juga ngerasain nih apa yang Kapten Hanafi rasakan. Jadi mundur lagi kita nih mengingat apa yang Anda rasakan ketika itu seperti penerbangan terakhir ya, Cap ya. Betul, Yang terakhir. menarik bagi saya, slogan saya adalah yang paling telat adalah on time. On time itu artinya nggak telat dong kalau on time ya, Cap. On time saja sudah telat. Sudah telat bagi Anda. Iya. Jadi harus prepare sebelum itu. Jadi biasanya before schedule. Before schedule. Oke, sebelum kita masuk ke yang bagian itu, saya punya tadi pertanyaan menggantung satu ya, Cap ya, sebelum kita jeda. Soal wilayah di Indonesia, cuaca di wilayah mana yang mungkin boleh jadi notes buat pilot-pilot junior Anda, bahwa ini daerahnya cukup rawan, cukup riskan gitu. Ada nggak, Cap? Sebenarnya semua airport itu sama, tapi yang menjadi momok buat para pilot itu adalah daerah pegunungan. Oke. Kalau di daerah yang datar, biasanya kita cuma takut, tapi tidak sampai stres. Takut nggak kelihatan, nggak apa-apa, karena di sekeliling kita nggak ada gunung. Oke. Tapi kalau yang di daerah gunung, contohnya di Papua itu di daerah Wamena namanya. Ya. Wamena itu penuh dengan gunung. Apa ketakutannya? Apa karena anginnya atau apanya? Atau karena Kalau memang nggak cuaca kelihatan? buruk, seakan-akan gunung tuh ada di depan mata. Oh, tapi kan ada radar itu nggak cukup untuk menggait. Radar kita kan nggak bisa mendetek ada gunung. Radar kita hanya untuk cuaca. Jadi itu benar-benar harus melihat dong, kayak mengendarakan mobil begitu, harus melihat Betul. ada gunung atau enggak segala Betul macam. sekali. Pada saat cuaca terang, wah indah sekali. Saya bahkan sering terbang pada saat terbang Twin Otter, saya sengaja persis terbang di atas gunung. Untuk melihat langsung keindahan gitu ya. Sampai saya bisa tahu ada kepundannya tuh seperti apa. Oke. Ada danaunya barangkali. Dan banyak sekali danau yang di atas gunung, contohnya di Rinjani, Segara Anakan. Itu ada danaunya di atas Gunung Rinjani. Dan dulu saya sering terbang di atas itu. Di Flores ada yang namanya Danau Kelimutu, Danau Tiga Warna. Dan dulu sering juga terbang di atas sana. Tapi ketika cuaca buruk itu jadi ancaman ya, karena Wah, nggak ngeri. bisa melihat itu. Nah, jadi ancamannya itu adalah cuaca buruk di daerah pegunungan. Contohnya di Manado, Ambon, Jayapura, Hussein Sastra Negara, Bandung? ya Bandung, Itu juga? Si Gorong-Gorong, Oke. Di Sumatera Utara? Sumatera Utara. Itu banyak gunung di sana. Oke. Itu yang harus Dan diperhatikan ya. menjadi sebuah ketakutan yang sangat apabila terjadi cuaca buruk, dan itu yang kita khawatirkan. Oke, baik. Wow, jadi ada banyak nih yang tips yang Anda sampaikan, terutama nih untuk para junior. Nah, kembali lagi soal video tadi nih, Cap, yang menggugah perasaan saya tadi. Saya bisa membayangkan sih apa yang Anda rasakan ketika menyampaikan ini adalah hari terakhir saya untuk melayani penumpang, mengantarkan penumpang dengan menggunakan pesawat. Kalau bicara rasa pasti sedih ya, Cap ya. Tapi yang Anda pikirkan ketika menyampaikan kata-kata itu apa, Cap? Kata-kata itu semuanya serba spontan, tidak direncanakan, tidak direkayasa. Dan tujuan saya untuk memvideokan itu adalah untuk mengabadikan hari-hari terakhir saya pada saat tugas. Untuk apa? Untuk kenang-kenangan buat anak cucu saya. Dan itu ditonton 22 juta orang loh di sosial media ya. Sampai 20 juta ya? Ya seperti itulah. Jadi pada saat itu, pada saat saya pidato atau announce atau speech, penumpang semuanya hampir memegang handphone memvideokan saya. Dan saya nggak tahu, pada saat itu 13 April, pada malam hari, persis pada saat taraweh, anak saya mendapat telepon dari temannya. Bro, lu udah tahu belum? Apaan? Bokap lu viral. Viral di mana? Di TikTok. Oh ya, mana gue lihat dong? Dilihat seperti itu. Oh iya. Itu pertama kali juga Anda punya akun penumpang yang memviralkan, bukan saya. Oke, nah kemudian akhirnya Anda mulai aktif tuh di sosial media. Dan jujur, saya nggak punya TikTok pada saat itu. Akhirnya kemudian membuat Anda memutuskan bikin akun sosial media? Karena saya mempunyai video yang lebih baik dari yang diviralkan oleh penumpang. Kebetulan ada teman saya yang on board pada saat itu, tolong dong videokan buat dokumentasi hidup pribadi saya. Buat saya berikan kepada anak cucu saya. Dan itu akhirnya saya minta tolong anak saya untuk dimasukkan ke TikTok.
Dan saat itu pula 14 April saya baru download TikTok. Saya nggak punya TikTok. Dan sampai sekarang kalau Anda menyaksikan itu di TikToknya Kapten Hanafi banyak tips-tips, insight soal penerbangan ya, Cap ya, soal bagaimana edukasi dari kacamata seorang pilot senior begitu ya. Dan Anda ngerasa ini bisa mengisi masa purna tugas Anda saat ini? Betul sekali. Karena saya tujuannya bukan untuk mencari sesuatu, tapi menyalurkan sesuatu. Menyalurkan ide, pengalaman, pengetahuan, ilmu, dan lain sebagainya untuk anak-anak muda. Dan ini masih akan terus Anda lakukan ke depannya? Terus. Baik. Mudah-mudahan kebaikan yang Anda tebar dari ilmu-ilmu yang dibagi bisa terus bermanfaat ya, Cap ya. Itu kan ada pantunnya. Ada pantunnya? Ada. Boleh dong pantunnya untuk saya. Jadilah penabur kebajikan. Selama hayat masih dikandung badan. Berilah ilmu kepada mereka yang membutuhkan. Niscaya mati pun tak meninggalkan penyesalan. Luar biasa. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan masih terus bisa memberikan manfaat bagi setiap orang yang menyaksikan informasi atau konten dari Kapten. Dan juga ini saya lihat ini ada satu buku ya, Cap ya. Seorang pilot juga nulis buku nih. Ya, itu iseng-iseng. Iseng-iseng. Last Flight Pilot, Kapten Hanafi Harlim. Terima kasih sekali, Kapten, atas waktunya. Apa yang kita perbincangkan kurang lebih 1 jam ini mudah-mudahan berikan manfaat untuk banyak orang dan juga memberikan informasi untuk pemirsa di rumah. Semoga. Amin. Dan kita tahu pesawat secara statistik masih disebutkan sebagai transportasi yang paling aman ya, Cap. Despite of di tengah-tengah banyaknya insiden, tapi pesawat tetap menjadi moda transportasi yang teraman untuk digunakan gitu ya. Jadi jangan takut terbang. Jangan takut terbang. Tetaplah menggunakan moda transportasi pesawat ya, Cap ya. Betul sekali. Jangan sampai insiden-insiden ini membuat Anda takut terbang, itu poinnya. Baik, terima kasih sekali Kapten Hanafi untuk waktunya. Demikian pemirsa perbincangan saya di One on One dengan Kapten Senior yang sudah purna tugas, Kapten Hanafi Harlim. Dan kita akan jumpa lagi di One on One pekan depan. Sampai jumpa.